Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fauzia Syams Musama, SIKOM MIKOM dengan NIDN 0911059501. Jabatan fungsional sebagai asisten ahli, dosen program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pejuang Republik Indonesia. Sebagai seorang dosen merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Manajemen Public Relations. Mata kuliah ini saya ajarkan di semester 4 tahun pelajaran 2024-2025 dengan kode mata kuliah IK 34318. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan 3 SKS dalam setiap pertemuan 1 kali seminggu, masing-masing dengan durasi selama 150 menit per pertemuan. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah Manajemen Public Relations ini menggunakan metode DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, delivery adalah proses penyampaian pembelajaran yang baik dan menarik agar mudah diterima oleh mahasiswa. Untuk delivery, materi yang saya sampaikan mengacu pada CLP atau capaian pembelajaran lulusan mata kuliah. Nah, mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang konsep kerja, proses manajemen, dan strategi yang dilakukan public relations sebagai praktisi profesional. Dalam pembelajaran ini, pembahasan lebih difokuskan pada bagaimana public relations dilaksanakan dan perbedaan penerapannya di perusahaan dan instansi pemerintah. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ialah yang pertama, yaitu CPL 1 sikap, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, CPL pengetahuan, yaitu konsep kaidah dan proses penyusunan rencana dan implementasi program komunikasi. CPL yang ketiga, yaitu keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Dan yang keempat, CPL keterampilan khusus, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Dari capaian pembelajaran lulusan mata kuliah, maka diturunkan ke dalam 4 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu memahami pengetahuan public relations, prinsip dan program-program public relations. Yang kedua, mampu mengidentifikasi stakeholder dan program public relations internal dan eksternal. Yang ketiga, mampu merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempresentasikan diskusi kelompok mengenai langkah-langkah dalam proses public relations. Dan yang keempat, mampu menerapkan pengetahuan, prinsip, dan manajemen public relations dalam bentuk penyusunan proposal program-program kegiatan public relations baik internal dan eksternal. Dari CPMK, maka dijabarkan lagi ke dalam 10 sub CPMK. Yang pertama, mampu memahami manajemen dan public relations, fungsi public relations, program kerja, dan aktivitas profesional PR. Yang kedua, mampu menguraikan proses penelitian dalam PR, menguraikan dan membuat proses perencanaan PR, menjelaskan pelaksanaan dan evaluasi program public relations. Yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi profesional PR sebagai marketing, menganalisis fungsi profesional PR dalam publisitas, dan menjelaskan fungsi humas dalam dokumentasi dalam perusahaan. Yang keempat, mampu menjelaskan bauran public relations, menganalisa PR sebagai teknik komunikasi, menguraikan dan melakukan perekayasaan opini publik, dan yang kelima, mampu melaksanakan kegiatan membentuk citra perusahaan, menjelaskan kontroversi dan konflik di perusahaan, dan melaksanakan manajemen krisis dengan baik dan benar. Yang keenam, mampu menjelaskan media PR internal dan eksternal, membedakan media PR internal dan eksternal, serta membuat dan mengelola media PR.
Yang ketujuh, pendampingan praktik manajemen PR. Yang ketujuh, pendampingan praktik manajemen PR. Mahasiswa mampu menyusun perencanaan dan program PR, yaitu planning dan programming. Yang kedelapan, pendampingan praktik manajemen PR, yaitu mahasiswa mampu menyusun perencanaan dan penyusunan anggaran program PR. Yang kesembilan, masih dalam pendampingan praktik manajemen PR, yaitu mahasiswa melakukan tindakan dan program komunikasi PR, action dan communication, serta mampu melakukan evaluasi kegiatan praktik manajemen public relations. Nah, untuk materi pembelajaran yang saya ajarkan, yang pertama ialah pengertian manajemen, pengertian public relations sebagai alat manajemen, dan pengertian manajemen public relations. Yang kedua, analisis SWOT, metodologi research PR, perencanaan PR profesional, dan program PR profesional. Yang ketiga, marketing, publisitas, dan dokumentasi PR. Yang keempat, bauran public relations, PR sebagai teknik komunikasi. Yang keempat, bauran public relations, PR sebagai teknik komunikasi, bauran komunikasi, dan perekayasaan opini publik. Yang kelima, pertentangan pers dan PR, kiat dan teknik membangun PR. Yang kelima, pertentangan pers dan PR, kiat dan teknik membangun citra, serta kontroversi dan konflik. Yang keenam, media PR internal dan eksternal. Yang ketujuh, menentukan masalah public relation, alasan perencanaan, analisis situasi dan penentuan sasaran tujuan, serta proses perencanaan program PR. Yang kedelapan, analisa biaya program kerja PR dan strategi penyusunan anggaran program PR. Yang kesembilan, arti penting tindakan, komponen tindakan dalam strategi, pemilihan media komunikasi program PR, dan strategi persuasi. Dan yang ke-10, evaluasi PR, yaitu alasan, jenis, proses, dan tahap serta penggunaan hasil dari evaluasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses interaction. Interaction adalah interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Learning Center, yaitu metode yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik lebih aktif, kreatif, dan mandiri, serta inovatif sesuai dengan kemampuan mahasiswa sendiri. Metode ceramah, metode tanya jawab, dan pemberian tugas metode diskusi dengan pemberian beberapa contoh studi kasus. Selanjutnya adalah proses asesmen atau penilaian. Asesmen adalah suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Nah, indikator penilaian yang saya gunakan, pertama kehadiran 10%, kedua kuis 5%, untuk tugas ada tugas individu dan kelompok masing-masing 30%, UTS ujian tengah semester 20%, dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 35%. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah Manajemen Public Relations. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah Manajemen Public Relations. Sebelum kita masuk di materi hari ini, terlebih dahulu saya mau absen satu persatu ya. Jadi tolong teman-teman ketika disebut namanya menyaut. Karya Hidayat, Siti Nurrahmi Pratiwi Ramadhani, Musbiani hadir. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang bagaimana proses dalam manajemen public relations. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran untuk materi ini itu kalian akan mampu memahami manajemen dan public relations serta apa fungsi-fungsi dari public relations,
terus bagaimana program kerja dan apa saja aktivitas profesional yang dilakukan oleh para praktisi PR. Yang pertama, fungsi utama dari seorang praktisi PR itu ialah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Nah, ini tentunya tujuannya itu dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, kemudian juga mengembangkan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat yang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi. Nah, karena fungsi dan tugas PR yang paling pokok adalah itu menciptakan citra yang positif dari perusahaan, bagaimana perusahaan menampilkan citranya. Jadi sebelum kita belajar tentang materi hari ini, terlebih dahulu saya mau tanyakan dulu, apakah masih ada yang mengingat materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Oke, Andini. Manajemen public relation itu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan untuk masyarakat, singkatnya tugas pokok sebagai jembatan komunikasi untuk perusahaan, organisasi, dan masyarakat. Nah, oke. Jadi sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa tugas pokok dari PR itu adalah sebagai jembatan komunikasi antara pihak perusahaan atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal, termasuk juga masyarakat secara menyeluruh. Nah, selanjutnya, karena sebelumnya teman-teman sudah pelajari, sudah paham tentang bagaimana apa itu PR, bagaimana pendefinisiannya. Nah, kita selanjutnya akan mempelajari tentang fungsi public relations dan apa saja yang menjadi program kerja serta aktivitas profesional yang dilakukan oleh seorang praktisi PR. Yang pertama, fungsi dan tugasnya PR, saya highlight di sini itu fungsi utamanya PR ialah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Dalam rangka tujuannya untuk menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat yang menguntungkan bagi perusahaan ataupun organisasi. Jadi setiap tindakan, setiap perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh praktisi PR itu dia harus mampu mengupayakan bagaimana caranya dia untuk bisa menumbuh kembangkan, menjaga relationship yang harmonis antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Karena dalam menciptakan iklim pendapat atau pandangan masyarakat yang positif itu maka perlu. Nah, jadi apa saja sih yang menjadi rutinitas dari seorang PR? Jadi yang pertama itu PR tugasnya adalah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi baik secara lisan, tulisan maupun melalui gambar visual kepada publik. Nah, yang pertama ini itu contohnya dalam hal pembuatan event. Jadi biasa di sini kalian melihat perusahaan-perusahaan itu melakukan event-event di mall misalnya kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang diselenggarakan oleh PR. Jadi mereka membuat semacam event untuk menyampaikan kepada masyarakat secara langsung, menunjukkan bahwa perusahaan hadir di tengah masyarakat,
dengan memiliki program-program, karena biasanya di setiap event itu ada sesi festival, terus ada juga booth-booth yang disediakan kan. Nah, di setiap booth itu ada yang ditampilkan program-program dari perusahaan, program yang memang ditujukan untuk mengenai sasaran masyarakat. Nah, itu dari kegiatan tersebut biasanya akan dilakukan juga publisitas atau dokumentasi dengan melibatkan media, di mana ada pembuatan berita pasca diadakannya kegiatan event. Jadi inilah tugas PR itu menyampaikan informasi tentang perusahaan baik secara lisan maupun tulisan melalui media. Nah, kemudian yang kedua itu adalah memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum. Oke, selanjutnya rutinitas tugas dari praktisi PR itu adalah memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum. Jadi ketika event dilakukan, maka seorang praktisi PR akan melakukan monitoring sebelum dan pada saat penyelenggaraan event tersebut. Nah, setiap event, setiap rutinitas kegiatan yang dilakukan itu juga dilakukan recording atau perekaman, sehingga setelahnya itu dapat dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini itu tujuannya untuk pertama melihat apakah program yang dilaksanakan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa saja yang perlu di-improve, apa saja yang perlu ditingkatkan lagi, dan sisi mana yang bisa menjadi sebuah peluang untuk lebih ditingkatkan kembali dari program tersebut. Nah, terus selanjutnya ialah mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan atau organisasi. Jadi setiap kebijakan maupun program yang diluncurkan oleh perusahaan itu akan dipelajari dan dianalisis kembali, melihat bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh publik. Jika hal tersebut positif, maka itu tentu akan menguntungkan bagi perusahaan. Tapi jika hal tersebut reaksi yang dimunculkan oleh publik itu terkesan negatif terhadap perusahaan, maka akan dilakukan kembali monitoring dan evaluasi di sisi mana saja yang perlu dilakukan perbaikan, dan bagaimana caranya untuk mengatasi secara dengan segera terkait dengan reaksi yang negatif tersebut. Nah, jadi seorang PR itu harus bersikap cepat dan tanggap dalam menangani suatu permasalahan, dalam menangani reaksi publik yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya ialah menyelenggarakan hubungan yang baik dengan pemerintah, masyarakat, dan media massa. Jadi tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang praktisi PR ialah bukan lain menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan pemerintah, masyarakat, dan media massa. Setiap stakeholder harus mendapatkan perhatian khusus dari praktisi PR. Nah, selanjutnya proses PR menurut Scott Catlett and Allen ini ada 4. Itu pertama dimulai dari research atau penelitian. Jadi dalam proses PR ini, ketika kita ingin membuat suatu program, pertama tentukan terlebih dahulu masalah apa yang ingin menjadi fokus dalam proses PR ini.
Jadi ditentukan dulu apa nih pokok masalah yang lagi tren di masyarakat. Apa isu yang terhangat yang ada di masyarakat. Nah, itu ditentukan dulu, disepakati oleh praktisi PR, kemudian dilakukanlah penelitian. Penelitian di sini itu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan informasi, data-data, dan lain sebagainya yang mendukung untuk kegiatan pemecahan masalah yang telah ditentukan. Nah, setelah semua data, fakta, dan informasi terkumpulkan, itu akan dilakukan proses yang kedua, tahapan kedua, yaitu planning, merencanakan apa kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Apakah itu dalam bentuk membuat event, ataukah program dibuat program langsung bertemu dengan pihak media dalam rangka untuk proses transformasi informasi yang lebih cepat, atau seperti apa. Nah, di tahap planning inilah ditentukan bagaimana program yang akan dilaksanakan itu dibuat. Nah, kemudian selanjutnya di tahap ketiga ialah communication. Nah, di communication ini jadi sudah sampai di tahap aksi. Jadi bagaimana yang sudah direncanakan, kegiatan ataukah program-program yang sudah direncanakan sebelumnya itu kemudian diselenggarakan, dilakukan. Jadi di tahap communication itu adalah tahap di mana PR turun ke lapangan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, setelah penyampaian dan penyelenggaraan kegiatan program PR, maka dilakukanlah evaluasi. Nah, dari 4 tahap yang saya sebutkan tadi, kita bahas kembali. Yang pertama itu di dalam research. Jadi ada beberapa jenis riset yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada penelitian kurel, ada penelitian secara informal, dan juga penelitian secara formal. Nah, ada beragam metode juga yang bisa digunakan. Ada beragam metodologi juga yang bisa digunakan. Nah, yang paling banyak, yang paling populer digunakan oleh praktisi PR itu ialah dengan menggunakan matriks SWOT, analisis SWOT. Jadi dengan menganalisis terlebih dahulu SWOT. SWOT, ada yang tahu di sini apa itu SWOT? Jadi SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Jadi ditentukan dulu, kita lihat dulu, analisis terlebih dahulu sejauh mana sih, apa-apa saja sih yang menjadi kekuatan internal dari perusahaan, apa yang menjadi kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian apa saja kelemahannya, terus juga dengan kita sudah mengetahui mengantongi informasi tentang apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan, maka kita bisa, seorang PR bisa melihat peluang dari hal tersebut, menentukan peluang apa saja ini yang bisa dikembangkan, dan tentunya dari itu juga bisa mencegah ancaman eksternal yang bisa saja terjadi. Nah, jadi itu. Jadi empat hal ini yang analisis terlebih dahulu sebagai seorang praktisi PR untuk menjadi dasar dalam proses perancangan program kegiatan public relations.
Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Dari materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Tiara. Tadi kan dijelaskan bahwa PR itu adalah perwakilan perusahaan atau organisasi. Jadi, bagaimana kalau ada persoalan yang muncul di lapangan? Iya, bagus sekali pertanyaannya, Tiara. Praktisi PR itu adalah perwakilan dari perusahaan. Jadi ketika ada masalah yang muncul di tengah masyarakat, maka yang akan turun ke lapangan menyampaikan informasi, menyampaikan apa saja kebijakan dan keputusan yang yang telah dirembukan oleh pihak manajemen, maka itu akan disampaikan oleh PR, bagian PR. Jadi ketika ada masalah, misalkan nih saya contohkan ya, contohnya persoalan kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah terkait dengan tambang yang ada di Raja Ampat, itu pertama dilakukan press release terlebih dahulu oleh bagian PR dari pemerintah. Kalau di instansi pemerintahan kita lebih mengenalnya dengan istilah kehumasan, humas. Jadi terlebih dahulu dilakukan press release melalui media. Jadi itu secara tertulis. Nah, tapi hal tersebut masih dirasa belum cukup untuk meredam reaksi masyarakat yang menunjukkan reaksi negatif terhadap kebijakan tersebut. Maka langkah selanjutnya ialah pihak pimpinan, dalam hal ini ialah Menteri ESDM, yaitu Pak Bahlil, langsung turun melakukan konferensi pers di hadapan pers untuk menyampaikan permohonan maaf dari pemerintah dan bagaimana standing position pemerintah dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga tentunya karena Raja Ampat ini sebagai destinasi wisata internasional yang juga sudah diakui oleh UNESCO, maka ini betul-betul menarik perhatian masyarakat luas, bahkan sampai lingkup internasional, sehingga mau tidak mau hal ini membuat pimpinan harus turun langsung mengatasi masalah. Jadi seperti itu, Tiara. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain masih ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran kinerja pengajaran untuk mata kuliah Manajemen Public Relations pada program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. Saya menyampaikan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025 serta kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan dan kebijakan yang terus mendorong peningkatan kualitas dosen di Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan sejawat, dosen, dan seluruh mahasiswa program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pejuang Republik Indonesia atas kerjasama dan partisipasinya dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.